Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fitria Nisa dari kelas A2 2018 dengan NIM 18510130 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD. Di sini saya akan melakukan seminar paralel mengenai pemaparan KKN Mandiri dari siklus 1 ke siklus ketiga. Mari kita simak presentasi berikut ini. Baik semuanya, kita langsung aja kepada presentasi yang pertama, yaitu mulai dari siklus pertama dengan fokus kegiatan pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus sampai 5 Agustus 2021. Pada siklus pertama ini saya memiliki 3 narasumber ya teman-teman. Yang pertama ada Ibu Ratna dan Putri, yang kedua ada Ibu Meta dan Quincy, dan yang ketiga ada Ibu Nita dan Fauzan. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, terdapat beberapa hambatan yang dirasakan oleh para narasumber. Yang pertama yaitu ada pembelajaran yang monoton. Kenapa monoton? Karena pada saat pembelajaran daring, guru hanya melakukan pembelajaran atau penugasan melalui WhatsApp saja. Yang kedua yaitu minimnya sumber belajar. Karena pada saat pembelajaran daring, guru hanya berfokus pada buku tema pelajaran dan sehingga anak beserta orang tua tidak mengerti apa materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga yaitu banyaknya tugas yang diberikan karena pada satu hari pelajaran terdapat beberapa mata pelajaran sehingga terdapat beberapa tugas pula yang diberikan kepada anak. Yang keempat yaitu kesulitan membagi waktu dikarenakan ada beberapa narasumber yang emang bekerja sehingga kesulitan untuk membagi waktu pada saat mereka bekerja juga harus mendampingi anak untuk pembelajaran daring ini. Sehingga saya memberikan rekomendasi atau saran kepada narasumber yaitu mencari sumber belajar lain seperti mencari di ruang guru, rumah belajar ataupun video pembelajaran di YouTube. Yang kedua yaitu mengerjakan tugas secara bertahap kepada anak sehingga anak tuh gak mood-moodan dan gak ngambek gitu ketika disuruh untuk ngerjain tugas. Yang ketiga yaitu tidak memarahi anak atau memukul anak ketika anak tidak mengerjakan tugas. Karena pada dasarnya banyak sekali orang tua yang memukul atau memarahi anak agar anak itu mau untuk mengerjakan tugas. Tapi pada kenyataannya anak-anak itu malah jadi enggan untuk mengerjakan tugas. Makanya untuk para orang tua di luar sana, mohon untuk tidak memukul atau memarahi anak pada saat anak tidak mau belajar. Lebih baik diberi sogokan seperti memberi jajan atau biarkan mereka bermain dulu sampai moodnya balik, baru disuruh belajar lagi. Dan yang terakhir yaitu menitipkan anak kepada orang terdekat daripada tidak diawasi sama sekali. Dikarenakan para orang tua mungkin sibuk bekerja sehingga tidak sempat untuk mengawasi anak belajar, lebih baik menitipkan anak kepada nenek atau misalkan tetangga agar bisa terawasi pada saat belajar. Lalu yang kedua kita memasuki siklus yang kedua, di mana memiliki fokus kegiatan pembelajaran di sekolah pada masa pandemi dengan tanggal pelaksanaan 9 Agustus sampai 13 Agustus 2021. Pada siklus kedua ini saya memiliki 2 narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Andi Sopandi SPD, beliau merupakan guru matematika di SMP PGRI 1 Cimahi, dan yang kedua adalah Ibu Siti Rokaya SPD, beliau merupakan guru TK di PGRI 1 Cimahi. Dari hasil wawancara yang saya lakukan di siklus kedua, para guru memiliki hambatan-hambatan selama pembelajaran daring. Yang pertama yaitu keterbatasan waktu belajar, dikarenakan pada saat pembelajaran offline itu biasanya ada 5 jam mata pelajaran pada satu minggu, tetapi pada pembelajaran daring ini hanya berlaku 2-3 jam mata pembelajaran, sehingga para guru itu kesulitan untuk bisa menjelaskan secara rinci materi yang diberikan. Yang kedua, ketidakpahaman orang tua mengenai materi atau tugas yang diberikan. Karena pada masa pandemi dan masa pembelajaran daring ini orang tua harus mengawasi anak-anaknya dan mendampingi anak-anaknya saat belajar, sehingga seharusnya orang tua itu perlu mengerti tentang materi atau tugas apa sih yang diberikan kepada anak agar orang tua juga dapat mengawasi apakah anak mengerjakan tugas dengan benar atau tidak. Yang ketiga, minat belajar siswa yang menurun dikarenakan pembelajaran daring yang monoton yang hanya berlaku pembelajaran di WhatsApp ataupun Zoom saja, sehingga minat belajar anak menurun karena merasa bosan. Yang keempat yaitu keterbatasan kuota dan gangguan sinyal.
walaupun telah dibagikan kuota belajar oleh pemerintah, tetapi pembagiannya mungkin tidak merata, sehingga ada beberapa siswa yang tidak merasakan kuota belajar dan juga ada beberapa siswa yang mendapati gangguan sinyal di rumahnya. Sehingga saya memberikan rekomendasi kepada narasumber, yaitu melakukan kegiatan belajar di luar jam pelajaran secara offline, maksudnya memberikan oleh private atau semacam itu gitu, untuk menambah minat belajar anak atau dapat menambah kemampuan anak dalam pembelajaran. Yang kedua, memberi pemahaman kepada orang tua. Di sini guru seharusnya memberi pemahaman kepada orang tua mengenai materi apa yang harus dimengerti dan juga tugas apa yang harus dikerjakan anak. Dan yang ketiga yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif, mungkin dapat menarik minat belajar siswa untuk lebih giat belajar lagi. Lalu kita memasuki siklus ketiga dengan fokus kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus sampai 20 Agustus 2021. Pada siklus ketiga ini saya memiliki dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Haji Ridwan. Beliau merupakan seorang UMKM yang memiliki warung sembako juga makanan ringan di pasar. Yang kedua ada Nona Gina Amanda, di mana beliau merupakan mahasiswa sekaligus owner all shop yang dia miliki. Pada saat pandemi ini banyak sekali dampak yang dirasakan oleh para UMKM, termasuk Bapak Haji Ridwan dan juga Nona Gina, tetapi terdapat perbedaan di mana pada dampak yang dirasakan oleh Bapak Ridwan yaitu seperti sepinya pembeli, pengurangan waktu berjualan, penurunan omset sebesar 50% dan pemasukan barang yang terlambat. Sedangkan yang dirasakan oleh Nona Gina malah sebaliknya nih, banyaknya saingan baru, meningkatnya jumlah pembeli, bahkan kenaikan omset yang hampir 100%. Hal ini dikarenakan all shop Nona Gina kan menjual atau mempromosikannya lewat media sosial, sehingga membuat banyak pembeli yang berdatangan dan sangat mendukung sekali ya pada kesempatan dan pada keadaan di mana berdiam diri di rumah dan mungkin lebih prefer untuk belanja secara online dibandingkan offline ke pasar. Sehingga saya di sini memberikan rekomendasi atau saran kepada narasumber, yaitu untuk melakukan inovasi dalam mengembangkan produk yang dijual. Karena tadi kan dari Nona Gina sendiri mungkin banyaknya saingan baru, seharusnya beliau bisa berinovasi dalam mengembangkan produk yang dijual, misalkan dari bentuk kerudung. Kalau all shop lain jualnya kerudung biasa, mungkin dari all shop Nona Gina bisa membuat rangkaian bunga atau buket dari kerudung gitu. Lalu melakukan sistem marketing melalui media sosial. Nah, kenapa Nona Gina ini bisa bisa terjadi kenaikan omset? Karena melakukan sistem marketing melalui media sosial. Mungkin ini juga bisa berlaku bagi Bapak Ridwan jika melakukan marketing di media sosial. Yang ketiga, mengadakan jasa pesan antar bagi konsumen. Dan yang terakhir yaitu melakukan promosi untuk menarik minat pembeli atau mengadain promo-promo diskon untuk para pembeli. Mari kita masuk ke kesimpulan. Maka dapat disimpulkan bahwa selama pandemi ini berlangsung, banyak sekali menimbulkan dampak yang beragam bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kegiatan belajar mengajar yang berubah menjadi pembelajaran daring, di mana semua tatanan pendidikan diharuskan untuk mulai terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran, seperti menggunakan video pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran ICT dalam menyampaikan materi dan lain sebagainya. Bukan hanya di bidang pendidikan aja loh, di bidang ekonomi pun pandemi ini memberikan dampak yang beragam bagi penyelenggara UMKM, sehingga para UMKM pun harus mulai berinovasi dan terbiasa memanfaatkan teknologi atau media sosial sebagai salah satu media promosi agar dapat bersaing di masa pandemi seperti ini. Baik, mungkin seperti itu teman-teman pemaparan dari saya. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.